Bab 81. Hempaskan pelakor. Pelakor nggak ada alak, usir pelakor. Bibi, panggilin warga. Aku dan Kak Bulan mau nyerang pelakor itu. Kami mau ambil mobil Mas Gilang. Akan kupermalukan dia dan ibunya serta Mas Yanto yang so hebat itu. Bibi mau kan? Mau sekali. Biar sekalian mampus itu keluarga munafik. Istri si Yanto juga sekarang sudah sombong. Katanya suaminya udah punya mobil mewah. Biar kapok sekalian. Tunggu sini biar Bibi panggil ibu-ibu yang lain, kata Bi Yuni langsung bergerak. Kak Lan, udah dengar kan gimana perangnya si pelakor itu? Tanyaku melirik Kak Bulan. Jelas, sangat jelas, sahut Kak Bulan terlihat emosi. Mau bantu saya selidik lagi? Siap, aku juga perempuan. Aku akan bantu kau menumpas pelakor di muka bumi, serunya bersemangat. Dia fitnah saya mengambil mobil Gilang, padahal kakak lihat sendiri kan mobil itu ada di mana. Oke, paham. Semula Mas Fajar juga laporannya begitu ke aku, makanya aku tadi naik taksi online dari terminal. Padahal aku minta dijemput sama Mas Fajar. Katanya nggak bisa karena mobil Gilang kamu kuasai, mobil papa kamu jual. Mas Fajar orangnya pelin-pelan, nggak ngerti saya sama dia. Satu keluarga kali nggak ada yang beres tuh, keluarga kakak. Sungutku menahan emosi. Tenang, kakak akan bantu kamu, kakak akan beda. Darah yang mengalir di tubuh kakak beda dengan mereka. Sifat dan watak kakak nggak sama. Mungkin karena kakak bukan anak kandung kali ya. Ya udah, mudah-mudahan kakak nggak terinfeksi sifat jelek mereka ya. Makanya kakak milih keluar dan tinggal jauh dari mereka. Padahal papa dan mama memohon agar kami tinggal bareng mereka. Tak lama terdengar suara riuh. Beberapa ibu-ibu sudah berhasil dikumpulkan Bi Yuni. Mereka berjalan dengan semangat berapi-api. Anak-anak remaja, bahkan anak-anak kecil ikut meramaikan. Wow, kayak mau demo aja, seru Kak Bulan. Mereka warga desa yang lugu dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, Kak. Bi Yuni adalah kakak kandung ibu. Tentu saja mereka ikut prihatin dengan perbuatan harum. Sahutku terharu. Ayo Mel, kalian duluan aja naik mobil, kami jalan kaki aja, seru Bi Yuni memimpin pasukannya. Aku ikut rombongan aja, kata Kak Bulan ikut barisan. Aku mengangguk, ku masuki mobilku lalu melajukan mendahului pasukan pembelaku. Ku parkirkan mobilku persis di samping mobil Mas Gilang. Mungkin karena mendengar deru mobil, Harum dan pasukannya keluar dari rumah. Mereka menatapku terkejut. Harum pucat pasi, ibunya merah padam. Istri Yanto memegangi lengan suaminya. Kenapa dia coba? Apakah dia pikir aku datang untuk mengambil suaminya? Sehingga dipegangi erat begitu. Oke, ini kesempatan. Akan kugunakan kesempatan ini. Assalamualaikum Mas Yanto, seruku tersenyum genit. Mas Yanto terlihat gugup, wajahnya menunduk, tidak berani menatapku. Istrinya berubah merah padam, persis seperti mertuanya, seperti kepiting rebus. Keren, hanya Harum yang bertambah pucat. Hei, janda kampung, ngapain kau kesini? Mau merayu anakku? Udah kepengen kau ya? Teriak ibunya kencang. Arak-arakan sudah hampir sampai juga. Suara mereka terdengar bergemuruh. Itu, ngapain rombongan bibimu kesini? Kau suruh ya? Mau apa mereka? Teriak si rambut jagung mulai panik. Oh, mereka nonton pertunjukan. Pertunjukan unik, ada keluarga yang tiba-tiba viral. Orang kaya baru, sergahku tersenyum penuh makna. Kurang ajar, kau sengaja menyuruh mereka kesini, ha? Mereka cuma mau nonton. Mak udah sayang, tontonan unik. Sergahku tersenyum miring. Rombongan telah sampai. Kak Bulan mendekatiku. Bi Yuni mulai seruannya. Hei, rambut jagung, nggak tahu malu, ngaku-ngaku orang kaya, ngaku-ngaku punya menantu kaya. Pamer mau renov rumah, pamer punya mobil baru, rupanya semua hasil nipu. Mimpi kali ye, teriak Bi Yuni memulai aksinya. Sorak warga bersaut-sautan. Niat banget jadi orang kaya, anak sendiri disuruh jadi pelakor. Nggak ada iman, otak binatang, teriak yang lain. Hempaskan pelakor, pelakor nggak ada akhlak, usir pelakor. Sabar ibu-ibu, jangan anarkis ya, nanti Pak Kades marah sama kita. Cukup kita teriakin aja, apa teriakannya? Seru Kak Bulan tiba-tiba. Pelakor, 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 pelakor. Suara ibu-ibu bersaut-sautan. Nggak nyangka Kak Bulan pintar banget menciptakan yel-yel berjudul pelakor. Keren, kakak iparku yang paling keren. Mungkin dia mengarang yel-yel itu saat berjalan kemari tadi.
Stop, berhenti, si rambut jagung berteriak histeris. Oke, stop, berhenti dulu ya ibu-ibu, perintah Kak Bulan kepada pasukan itu. Kamu siapa? Kamu bukan warga sini kan? Kamu provokator ya? Tuduh perempuan berdandan menor itu. Ya, katanya udah nikah sama si Gilang, tapi kakak Gilang aja dia nggak kenal. Woi, ketahuan bohongnya. Bi Yuni berteriak, langsung disambut oleh warga. Pelakor, ketahuan bohong. Oh, kamu ketahuan, sorak mereka sambil bernyanyi dan menari mengejek. Udah cukup, jangan bikin ribut di sini, bubar. Mahyanto kini bertindak. Semua ibu-ibu langsung diam, sepertinya mereka keder kalau premannya mengamuk. Kak Bulan mencubit pinggangku. Tenang, biar aku ambil alih, kataku melangkah maju. Mas Yanto, maaf ya, kalau kami datang ngerecokin, tapi kami perlu banget mobil ini. Adalah barang bukti untuk di pengadilan gugatan pisah aku hari Senin besok. Mobil ini masuk ke dalam daftar harta gono gini. Makanya aku khawatir banget ketika Mauda bilang mobilnya hilang, malah nuduh aku yang ambil. Gugatan pisahku bakal berantakan kalau mobil ini hilang, padahal aku mau cepat-cepat tuntas. Terangku melangkah kian dekat. Aku mau gugatanku cepat kelar, Mas. Biar aku cepat sah janda, biar bisa bebas mau cari lagi kayak Mas Yanto. Bisikku di telinganya. Mas Yanto cengar-cengir. Perempuan murahan, teriak Nani, istri Mas Yanto. Tangannya meraih lenganku dengan kasar, tapi segera ditarik oleh suaminya. Mas, apa maksudmu? Tanyanya semakin merah padam. Sabar, Melur cuma minta mobil itu. Kenapa kau malah kasar sama dia, nih? Kilas suaminya. Dia bersikap ganjen sama kamu. Maaf, Mbak Nani cemburu ya? Maaf, saya cuma berbisik, minta kunci mobil agar mobil mewah ini dikembalikan, karena nggak pantas tampang manusia kayak kalian duduk di dalamnya, kataku sinis. Kau, kurang ajar kau Melur, si rambut jagung mengejarku. Het, jangan coba-coba sentuh anak adikku ya, kalau berani sini hadapi aku. Bi Yuni menangkap tangan perempuan itu. Si rambut jagung melangkah mundur. Mas Yanto, sini kunci mobilnya. Mobilnya saya bawa dulu ya, ucapku semakin memanas-manasi keluarga brengsek itu. Mas Yanto merogoh saku celananya, mengeluarkan kunci mobil dari dalam, lalu menyodorkannya padaku. Jangan Yanto, teriak ibunya menghalangi. Kak Bulan segera melompat ke tengah, menendang tubuh perempuan itu. Si rambut jagung terjerambab jatuh. Ya, jatuh. Maaf, nggak sengaja, ucap Kak Bulan seolah menyesali perbuatannya. Ibu nggak apa-apa, Harum membantu ibunya bangun. Bab 82, memori yang begitu sakit untuk dikenang. Ibu nggak apa-apa, Harum membantu ibunya bangun. Oh, kamu ya yang namanya Harum. Tolong bilang ya sama ibumu juga abangmu, jangan pernah berani muncul di sekitar adikku lagi. Aku sudah datang khusus untuk menjaga keluargaku yang sudah hancur-hancuran karena ulah kalian. Camkan itu, teriak Kak Bulan meraih kunci mobil dari tanganku. Terima kasih ya ibu-ibu, kami pulang dulu ya. Kak Bulan menyalami para ibu, lalu masuk ke mobil Mas Gilang. Aku berbuat yang sama, lalu masuk ke dalam mobilku. Kami berlalu meninggalkan desa kelahiranku setelah melemparkan senyum penuh kemenangan kepada keluarga sang pelakor. Mobil yang kukendarai berjalan beriringan dengan mobil Mas Gilang yang dikendarai oleh Kak Bulan. Mobil melaju lambat, sepertinya Kak Bulan kesulitan mengendalikan mobil di jalanan kampung. Memang jalan desaku ini dulunya sudah diaspal, tapi tidak bertahan lama. Besarnya curah hujan setiap tahunnya membuat aspal gampang tergerus. Apalagi parit sebagai saluran air di kiri dan kanan jalan tidak dibuat maksimal. Di ibu kota kecamatan, Kak Bulan seperti sudah kelelahan. Mobil itu berbelok ke sebuah warung yang menjual es kelapa muda. Aku mengikuti memarkirkan mobil di samping mobil itu. Gila jalannya Mel, pegal semua badan kakak. Istirahat dulu ya, katanya saat aku mendekati. Iya kak, tapi dari sini ke Medan enggak seperti itu lagi. Jalannya udah mulus nanti, sahutku menyusulnya masuk ke dalam warung. Di sini aman nggak minumnya? Bisiknya setelah kami memesan 2 gelas es kelapa muda. Aman, aku sama Mas Gilang pasti selalu singgah di sini setiap pulang kampung, nengoki ibu, sahutku meyakinkan. Ternyata masih ada juga ya memori yang bisa dikenang. Goda Kak Bulan tersenyum menatapku. Ops, aku bilang apa kak? Sergahku kaget. Kenangan minum es kelapa muda bersama Gilang, pasti kalian segelas berdua.
Lalu tukeran pipet, lalu Gilang menyuapkan daging kelapa muda ke mulutmu, iya kan? Kak Bulan mulai tertawa renyah. Aku tercekak, kubiarkan dia tertawa. Ingatanku kembali ke masa-masa indah dulu. Semua yang diucapkan Kak Bulan memang benar. Begitulah kejadiannya, Mas Gilang akan merajuk. Enggak mau minum kalau aku menolak tukeran pipet. Awalnya aku risih, masa sih dia minta pipet bekas mulutku? Semua itu ternyata hanya memori yang begitu menyakitkan untuk dikenang sekarang. Mel, kok diam aja? Kamu marah? Kak Bulan menepuk punggung tanganku. Oh tidak, aku nggak apa-apa kak, cuma mencoba menepis rasa sakit yang menyerang tiba-tiba. Sakit karena pengkhianatan, lirihku. Maaf ya, gara-gara ucapan kakak kamu jadi sedih. Ucapnya merasa bersalah. Lucu ya, suatu hal yang kita anggap akan abadi, sekejap mata bisa berbalik, tukasku. Itulah buktinya bahwa ada Tuhan yang mengatur segalanya. Kita hanya bisa berencana, tapi Dia jualah yang menentukan segalanya. Artinya semua ini adalah kehendaknya. Tanyaku menatap bola matanya serius. Ya, ini semua adalah kehendaknya. Semua sudah digariskan olehnya, Mel. Kita manusia biasa, hanya bisa menjalani dan melakoninya. Apakah Kak Bulan mau bilang bahwa Mas Gilang itu berkhianat? Dia berselingkuh, dia tidur dengan perempuan lain. Itu semua kehendak Tuhan. Tantangku. Kak Bulan menarik nafas panjang, lalu menghembuskan dengan kasar. Dibuangnya tatapannya jauh, ke arah perbukitan hijau yang jauh di sebelah barat. Kakak nggak pernah minta dilahirkan ke dunia ini, Mel. Kakak nggak pernah minta terlahir dari rahim seorang ibu yang tidak bertanggung jawab. Ibu yang tega menelantarkan anak kandungnya sendiri. Seorang ibu yang tega meninggalkan darah dagingnya di depan sebuah panti asuhan. Kehidupan di panti harus aku jalani. Kau pikir enak hidup tanpa kasih sayang orang tua, Mel? Apakah kau pikir enak hidup tanpa bisa mendengar suara lembut perempuan yang telah melahirkan kita? Aku ingin sekali mendengar suara ibuku, sampai akhirnya mama dan papa mengangkat aku anak, menyayangiku seperti putrinya sendiri. Apakah kau percaya bahwa apa yang aku alami itu adalah takdir? Kak, maaf, aku tidak bermaksud mengungkit masa kecil kakak. Kataku merasa bersalah. Tidak, kau tidak menyinggung, kakak hanya memberi perumpamaan saja, kata Kak Bulan lembut. Kembali kepada masalah tadi, ibu kandungku meninggalkan aku di depan panti. Gilang berkhianat padamu. Mas Fajar memiliki seorang istri yang tidak pernah mau bertemu mertuanya. Kakak sendiri memilih menjauh dari kehidupan papa dan mama. Padahal mereka sudah merawat kakak sejak kecil hingga bisa seperti sekarang. Apakah kau percaya kalau semua itu sudah ada yang mengaturnya? Iya kak, aku percaya. Tapi andai manusianya lebih bijak berpikir dan bertindak, pasti hal itu bisa dihindari, sanggahku. Iya, tepat sekali. Andai manusianya bisa menghindari, maka hal itu tidak akan terjadi. Jika dia menghindar dan itu tidak terjadi, berarti bukan begitu takdirnya. Aku nggak ngerti apa yang kakak bilang. Sudahlah, nggak usah bahas itu lagi. Hehehe. Baiklah, kita bahas yang lain yuk. Pemilik warung datang dengan 2 gelas es kelapa muda. Segera Kak Bulan menikmati minuman segar itu dengan pipet. Aku pun mengikutinya. Mel, desah Kak Bulan setelah meletakkan kembali gelasnya di atas meja. Iya kak, sahutku antusias. Maaf, bukan kakak mau ikut campur, tapi kakak ngerasa perlu tahu. Apakah kau keberatan kalau kakak menanyakannya? Aku terkesiap, jantungku terpacu lebih cepat. Hal apa gerangan yang akan ditanyakan Kak Bulan? Boleh, tanyanya memastikan. Iya kak, boleh, sahutku ragu. Kata Mas Fajar, sebenarnya alasan utama kau menggugat cerai Gilang bukan karena Gilang selingkuh. Benar begitu? Astaga, kenapa Mas Fajar berkata begitu kepada Kak Bulan? Apakah dia sudah termakan semua aduan Harum dan ibunya? Kalau memang iya, kakak nggak marah, kakak bisa mengerti. Kembali ke cerita kita di awal tadi. Sedangkan ibu kandungku yang telah melahirkan aku dengan taruhan nyawanya, tega meninggalkan aku di depan sebuah panti. Hingga kini aku tidak pernah mengenalnya. Apakah aku membenci dia? Tidak Mel, kakak tidak pernah membencinya. Kau tahu kenapa? Karena kakak yakin dia melakukan itu pasti karena ada alasannya. Kita tidak pernah tahu karena bukan kita yang merasakannya. Begitu pula dirimu. Kau menggugat cerai adikku karena ada lelaki lain. Apakah aku harus membencimu? Tidak, karena kakak yakin kau pasti punya alasan yang hanya kau yang memahaminya. Kak,
Kau begitu bijaksana, tapi sungguh aku menggugat pisah bukan karena aku selingkuh, tapi murni karena sakit hati. Mas Gilang selingkuh di depanku. Dia pembantuku di kamarku. Kak, di ranjang yang biasa kami tiduri bersama, haruskah aku mengalah juga? Haruskah aku memaafkan perbuatannya? Tidak bisa, Kak, aku tidak bisa. Lirihku, dada ini kian sesak, jantung ini berdetak tak normal, sakit ini berdarah lagi. Aku menangis sesenggukan tanpa malu. Kak Bulan meraih tubuhku, memelukku, mengelus lembut punggungku.